Selamat pagi semuanya. Nah, di sini sih waktu rekamannya pagi ya, tapi entah kalau misalnya kalian dengerin hari ini, kita akan membahas tentang yang namanya mutasi. Nah, kira-kira apa ya mutasi itu? Apa itu mutasi? Oke. Nah, apa itu mutasi? Nah, mutasi adalah perubahan pada susunan gen. Nah, tapi sebelum masuk ke mutasi itu sendiri, kita review dulu nih, apa itu sebenarnya gen. Nah, kalau misalnya kalian ingat, gambaran yang seperti ini adalah yang kita sebut sebagai pita DNA oleh yang namanya susunan basa nukleotida. Nah, di sini ada bagian atau segmen tertentu yang ia mengandung penurunan sifat. Nah, bagian ini kita sebut sebagai gen. Nah, kalau misalnya sekarang aku zoom. Nah, di DNA itu sendiri kita punya yang namanya rantai 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian ada juga pasangannya, yaitu rantai 5 aksen ke 3 aksen. Ini semuanya kita temukan di DNA. Padahal DNA itu sendiri dia nggak kelihatan seperti rantai panjang polos seperti itu. Namun isinya ada susunan basa nukleotida, yaitu ada misalnya ada TAC, kemudian ada C, AT, ada juga GGC, dan juga ada AAA. Nah, kalau misalnya ditanya pasangannya apa nih? Pasangannya, ya kita ingat T itu pasangannya adalah A pasangannya adalah T, C pasangannya G, gitu kan ya. Terus kita lanjutin, di sini ada G, T, A, C, C, G, dan T, T, T. Ini adalah susunan basa nitrogen. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan yang ia akan menyebabkan susunannya itu menjadi berubah. Misalnya, sekarang DNA-nya aku akan buat mRNA atau kita sebut sebagai proses transkripsi. Kita akan mendapatkan rantai 5 aksen, 3 aksen. Pembacaannya dari rantai 3 aksen, 5 aksen. Maka kita akan mendapatkan rantai AUG, kemudian GUA, kemudian CCG, dan UUU. Nah, kayak gitu kan? Nah, di sini mRNA akan mengkodekan untuk terbentuknya asam amino atau susunan polipeptida atau membentuk protein. Nah, ternyata si AUG itu dia akan membawa asam amino metionin. Kemudian GUA akan membawa valin. CCG akan membawa prolin. UUU akan membawa fenilalanin. Nah, jangan dihafalin ya, karena Mbak Ais saja ini tuh ngelihat tabel asam amino, jadi nggak usah dihafalkan. Sekarang, ini adalah kejadian, semuanya ini kejadian ketika dalam keadaan normal. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya ada perubahan itu gimana sih kira-kira? Nah, tadi kita punya rantai 3 aksen, 5 aksen. Aku samain TAC, CAT, GGC, dan AAA. Nah, sekarang ini adalah DNA-nya, berarti akan membentuk mRNA. Oke, sekarang kita ubah nih.
rantainya, ada mutasi di daerah sini, ada mutasinya di daerah misalnya di sini, G. G-nya di sini, dia akan berubah menjadi C. Ternyata pada saat pembentukannya dia berubah menjadi C. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi pasti mRNA-nya juga akan berubah. Nah, kalau di sini tadi sama pasangannya, ada AUG, kemudian ada G, TA, dan C pasangannya adalah G. G, C, G, gitu kan? Dan U, U, U. Oke. Nah, kita tandain ya. Di sini ada perubahan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu untuk pembentukan proteinnya. Nah, di sini sama-sama metionin, sama-sama valin, sama-sama, oh bukan, ada perbedaan. Ternyata GCG itu membentuk alanin, dan di sini ada fenilalanin. Lagi-lagi kita tandai nih, ada perubahan. Sehingga ini adalah pembentukan hasil dari mutasi. Mutasinya di mana? Mutasinya ada di sini nih. Nah, oke. Jadi, kalau misalnya ada pembentukan yang ternyata hasilnya itu tidak sama seperti normal, itu kita sebut sebagai mutasi. Nah, oke. Mbak, kenapa sih Mbak yakin banget kalau misalnya mutasi itu terjadinya pada susunan gen? Nah, ini yang perlu menjadi pengetahuan baru. Nah, terus ini ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang timeline. Nah, timeline. Pada saat tahun 1901, ada ilmuwan yang namanya Hugo de Vries. Nah, si Pak Hugo itu dia menemukan bahwa ada fakta kalau ada gejala sudden change. Sudden change, tiba-tiba berubah pada DNA. Nah, kok bisa Pak Hugo itu mengindikasi bahwa ada gejala perubahan? Nah, sebenarnya Pak Hugo itu dia adalah ahli botani. Nah, ia juga termasuk fans dari Gregor Mendel. Nah, jadi semua penelitian dari Hugo de Vries itu adalah semua acuannya kepada hukum Mendel atau dari penelitiannya Gregor Mendel. Nah, terus selanjutnya, ini masanya berlanjut ya. Pada tahun 1910 nih, ada yang namanya Thomas Han Morgan. Nah, mungkin pada tahu nih, kalau Thomas Han Morgan, ia mendapatkan apa ya namanya? Mendapatkan teori tentang adanya pautan gen. Nah, dia mendapatkan teori ini berdasarkan hasil eksperimennya terhadap Drosophila melanogaster. Nah, dari sini Thomas Hans Morgan itu tahu bahwa penelitiannya itu ada pautan di dalam gen tersebut. Nah, biasanya pautan itu bisa terjadi karena adanya mutasi gitu. Terus berlanjut ke tahun selanjutnya 1920. Nah, ini oleh yang namanya Joseph Muller. Nah, si Joseph Muller itu sudah menemukan atau mengumumkan bahwa adanya mutasi ternyata bisa
diubah dengan zat non-makhluk hidup. Nah, berarti kalau udah zat-zat non-makhluk hidup, berarti bisa saja dong zat-zat ini berasal dari bahan kimia, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita melihat, kenapa kok bisa yakin banget adanya mutasi itu pada susunan gen? Ya, karena udah ada timeline-nya. Timeline-nya itu dia dimulai dari 1901. Nah, tapi kok bisa yakin banget, Mbak? Kenapa pada saat 1901 itu Hugo de Vries bisa melihat, oh ada nih perubahan pada susunan DNA. Nah, ingat lagi nih, ada yang perlu diingat. Ingat lagi. Nah, gitu ya. Nah, pada tahun 1960-an, struktur molekul DNA sudah ditemukan. Oleh siapa? Oleh yang namanya James Watson dan Francis Crick. Nah, dari sini penemuan James Watson dan Francis Crick itu dia sudah melihat bahwa adanya DNA itu ternyata double helix atau untai ganda. Dan ternyata di dalam untai ganda itu ada susunan A, T, G, C, C, A, G, T, A, C, C, dan seterusnya, seperti itu. Nah, model molekul ini akhirnya bisa menjadi dasar untuk penemuan Hugo de Vries, Thomas Hans Morgan, dan juga Joseph Muller. Oke, sekarang kesimpulannya adalah, kok kesimpulan dulu Mbak? Kesimpulannya ada ketika ada perubahan basa nitrogen, akhirnya ia bisa menyebabkan perubahan pada kodon. Kodon itu apa tadi? Kodon itu ya ini. Tiga huruf ini. Nah, ini adalah kodon. Nah, kalau kodonnya berubah, pasti juga akan merubah asam amino yang dibawa. Nah, kalau asam aminonya berubah susunannya, pasti dia juga akan merubah susunan protein. Nah, jika banyak sekali susunan protein yang berubah, maka dia juga bisa merubah organismenya. Nah, ini kan berarti kalau adanya mutasi itu bisa bahaya ya, kayak gitu. Oke, sekarang aku tandain dulu basa nitrogen, kemudian ada kodon, asam amino, protein, dan organisme. Oke. Oke, sekarang Mbak Ais mau kasih analogi nih, analoginya pada kata coba ya. Contoh analogi. Kita cari contoh analoginya membuat kata-kata yang tersusun dari tiga huruf. Kita coba ya. Nah, kalau misalnya normal, aku dan kau, yuklah fix, udahan. Oke, nah, Maya nih. Aku dan kau, yuklah fix udahan. Oke, nah, berarti ini kita sebut sebagai kodon karena dia tersusun atas tiga huruf. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini adalah tersusun dari tiga huruf, kita analogikan sebagai kodon. Nah, terus sekarang ketika ada mutasi
mutasi yang pertama. Nah, mutasi yang pertama itu ternyata menyebabkan ada perubahan. Perubahannya di mana? Nah, perubahannya itu di sini. Ada yang hilang nih di sini, D-nya. Sehingga hasilnya seperti apa? Tetap ya di sini aku. Terus ang. Terus ANK, AUY, UKL, AHF, IXU, dan bla 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 bla. Nah, kayak gitu kan. Nah, berarti di sini adanya mutasi atau kita sedang terjadi perubahan pada susunan bahasa karena ada hurufnya yang hilang. Maka tidak bisa kebaca lagi. Kok bisa? Di sini benar nih. Di sini ang, awi, ug, iu, dan bla bla bla. Nah, kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya terjadi mutasi lagi, mutasi yang kedua. Mutasi yang kedua, ternyata ada yang berubah di sini. Nah, di sini ada huruf A, ternyata dia kesalahan membacanya. Jadi ada yang berubah menjadi S. Oke, sekarang kita tulis. Gimana kira-kira jadinya? Berarti kan di sini tetap A, K, U, D, A, N, K, S, U, Y, U, K, L, A, H, F, I, X, bla 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 bla. Nah, berarti kalau di sini adanya perubahan yang membentuk S di sini itu akan merubah susunan kodonnya. Berarti di sini dia akan ada kodon A, K, U, D, A, N, K, S, U, Y, U, K, L, A, H, dan fix, gitu kan. Nah, perubahannya hanya pada satu kodon saja. Bahaya, Kak? Bahaya, gitu. Jadi, ini adalah materi pertama tentang mutasi. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan langsung tanya. Ada yang belum jelas mungkin, monggo langsung tanya. Tapi kita akhiri dulu sampai di sini ya pertemuannya. Silahkan langsung tanya ke Mbak Is kalau misalnya nanti ada yang belum jelas. Gitu. Tutup ya. Dadah.